Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa umuri dunya Muhammadin wabihi nasta'in ajmain amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, bagaimana keadaan kalian semua? Baik? Alhamdulillah kalian sangat baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang zakat ya. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam, diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau sebagai pajak. Dalam rukun Islam, zakat berada di urutan keempat. Meskipun zakat diwajibkan, zakat ini hanya dilakukan kepada orang yang bercukupan atau yang mampu. Zakat juga sebuah praktik ibadah di mana orang Islam akan mengeluarkan hartanya dengan sebesar 2,5% kepada yang membutuhkan. Yang mayoritas beragama di negara mayoritas beragama Islam. Dalam pandangan Islam, memberikan harta kepada orang lain membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ke hukum-hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadihi dunya hasanata wa fil akhirati an innahudna ilaik. Qala adabi asibu bihi man asya waroh matai wa si'at kulla syai fasak bahalilladi billadina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bil ayatina yu'minun. Dan yang artinya, dan tetapkanlah kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan timpa kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan ini juga perintah zakat tercantum dalam surat An-Nabiyah ayat 73 yang berbunyi, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya itu kepada kami menyembah. Jenis-jenis zakat. Nah, sekarang jenis-jenis zakat itu bagi umat Islam ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan seorang muslim yang sudah mampu menunaikan dan bercukupan. Zakat fitrah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun, yang umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat itu dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah harus ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri.
Zakat fitrah memiliki arti mensucikan harta. Hal ini karena setiap harta adalah sebagainya milik dari orang lain, terlebih lagi orang yang membutuhkan. Selain itu, harta pada manusia bukanlah milik mereka semua, namun hanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar zakat yang harus dikeluarkan zakat fitrah adalah sekitar 2,5 kg beras, kurma, sagu, dan gandum. Besar zakatnya disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena ini bisa berubah akibat inflasi negara tersebut. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis yang sahih. Meskipun umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam tidak diwajibkan membayar zakat. Bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain harus membayar zakat. Orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, misalnya seorang ayah atau ibu yang membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang setara dengan 1 so gandum, kurma atau beras, bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga dan bahan sembako yang ada di Indonesia, di negara tersebut. Zakat fitrah boleh dibayar dari awal Ramadan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri atau di hari-hari akhir bulan suci Ramadan. Zakat mal adalah zakat harta, sesuatu yang dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya dengan harta tersebut. Contohnya dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Berikut syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai-nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan harus didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila dengan cara tidak sesuai syariat. Yang kedua, harta dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Harta dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau nisabnya. Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki seseorang jika sudah memiliki selama 1 tahun maka wajib dizakatkan. Menghitung zakat mal disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Syarat untuk berzakat. Syarat untuk berzakat yaitu Islam, merdeka, mukallaf atau akil balik yang sudah dewasa, tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup, harta milik sendiri. Rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat terdiri dari 1. Niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya kita membaca niat berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi zakat atau bisa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang menerima zakat. Dan ini ada di surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Orang hidup tanpa mata pencarian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang,
besar, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan atau pengelana yang terlantar adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik. Harta yang dizakatkan. Berikut harta-harta yang bisa dizakatkan oleh kita. Zakat mal. 1. Emas dan perak atau logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas, perak sebagai harta yang dapat berkembang. Binatang ternak wajib dizakatkan adalah hewan-hewan ternak besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan ayam. 3. Hasil pertanian dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Harta perniagaan yang dinamakan jual beli. Contoh dari harta perniagaan, alat-alat, perhiasan, pakaian, perniagaan atau perdagangan yang dilakukan melalui perorangan atau perusahaan besar. 5. Kekayaan laut, pertambang dan hasil pertambangan. Benda yang berasal dari perut bumi bisa dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Rikaz adalah harta yang sudah terpendam sejak zaman dahulu. Contohnya adalah harta karun. Untuk zakat fitrah bisa berupa uang, beras, kurma, atau gandum dengan berat 2,5 kg. Hikmah dari zakat. Nah, hikmah dari zakat ini ada macam-macam. Yang pertama, dosa kita akan terampuni. Orang-orang yang membayar zakat tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi dosa-dosanya juga diampuni. Ini juga ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kedua, mendapatkan ridho Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridhonya Allah. Dan ini juga dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya, akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana umat yang selalu membutuhkan Tuhannya, tentunya kita membutuhkan petunjuk dan pertolongannya. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Dan ini ada di Quran Surat Al-Fusilat ayat 67 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, aku hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yang kelima, menyempurnakan iman seorang. Bagi umat Islam, menunaikan zakat keimanannya akan sempurna. Hal ini terdapat ada dalam hadis di riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Segitu dulu dari saya. Teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.